Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan singkat firman Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Maria ketiga ayat 8 dan ayat 10, demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Memberi persepuluhan dan persembahan khusus selalu menjadi pertanyaan banyak anak-anak Tuhan. Secara khususnya persembahan persepuluhan. Waktu masih kecil saya tinggal bersama orang tua yang adalah seorang petani. Suatu ketika kami memetik kelapa di kebun. Ayah saya memisahkan satu buah kelapa setiap hitungan 10. Dan ia selalu memilih sebuah kelapa yang paling bagus di antara 10 itu. Saya bertanya kepadanya, Pak, untuk apa Bapak pisahkan satu buah kelapa setiap hitungan 10? Ayah saya menjelaskan sebagai berikut. Nah, dulu Bapak pernah bekerja mengerjakan sawah orang lain. Dan cara bagi hasilnya adalah 1:3. 1 bagian untuk yang punya sawah, 1 bagian untuk saya, dan 3 bagian untuk yang punya sawah. Mengapa 1:3? Karena Bapak hanya mampu memberikan tenaga, sedangkan lahan dan benihnya adalah dari mereka yang punya sawah itu. Suatu waktu, mereka yang punya sawah itu datang kepada Bapak dan minta pinjam beras, sebab beras mereka sudah habis, sedang beras Bapak masih ada. Ya, Bapak berikan. Mereka pinjam beras itu. Di sini terbuktilah firman Tuhan dalam Maleaki, jika kita memberikan persepuluhan, Allah membuka tingkap langitnya dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tidak menjadi masalah entah kita mengumpulkan banyak ataupun sedikit, jika diberkati Allah menjadi cukup dan berlimpah. Demikian orang tua saya menjelaskan. Lalu dia lanjutkan lagi, ada lagi pengalaman lain, nak. Waktu zaman Jepang datang ke rumah tiap-tiap penduduk dan mengambil hasil panen mereka. Entah padi, entah jagung, kacang, apa saja. Mereka pun juga datang ke rumah kita. Bapak sedang menjemur padi waktu itu di halaman rumah kita. Jepang datang dan memeriksa padi Bapak. Dan ia katakan, gak bagus. Jadi dia gak jadi ambil padi Bapak. Maka masa paceklik atau kelaparan datang. Orang-orang tidak punya makanan lagi. Bapak masih ada padi di lumbung. Karena Jepang tidak ambil karena dia bilang padi Bapak jelek. Demikianlah Allah memelihara kita di masa-masa sukar. Saudara, kisah ini membekas di hati saya. Menyaksikan kehidupan orang tua yang sederhana, namun takut akan Tuhan dan sangat menyukai firman-Nya. Hal ini telah menjadi model bagi saya untuk setia memberi persepuluhan dan persembahan khusus. Saya pun mengalami kebenaran firman ini. Sampai hari ini, kami tidak pernah berkekurangan.
mengumpulkan banyak atau sedikit, semua diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan yang saya munculkan, mengapa orang sulit memberi persepuluhan dan persembahan khusus? Yang pertama, mungkin mereka tidak melihat contoh atau model. Yang kedua, mungkin mereka tidak percaya janji Tuhan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Namun saya pribadi memilih percaya janjinya yang pasti ia genapi. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ketika kita tidak percaya janji Tuhan, sama saja kita katakan kepada Allah, kamu penipu. Sebenarnya Allah benar dengan segala perkataannya. Silahkan saudara menguji Allah. Amin.